Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya, Ibu Yuli, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tugas minggu lalu, yaitu menemukan isi pesan dan gagasan dalam sebuah teks pidato persuasif. Yuk kita lihat tugasnya yang kemarin seperti apa. Nah, ini dia teks pidato yang saya kutip dari sebuah website. Pidato ini bertema tentang pentingnya menjaga kesehatan untuk mental diri. Ibu harap kalian sudah membaca dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini ya. Nanti kita akan lihat sebagai contoh atau sampel salah satu jawaban dari teman kalian yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas menemukan isi pesan dan 3 gagasan dari pidato ini. Oke, ini adalah gambaran dari jawaban kalian ya mengenai tugas kemarin. Di sini kita ambil contohnya untuk Dwi Rahayu ya, dari kelas 92. Kita lihat jawabannya. Apa sih isi dari teks pidato tersebut? Isinya adalah kesehatan pada diri ini bukan hanya sekedar fisik saja, melainkan kesehatan mental pun merupakan salah satu aspek penting yang harus kita punyai. Nah, kalau dari penjelasan Ibu minggu lalu, kalian bisa nanti lihat lagi ya di channel YouTube Ibu. Nah, kalau kita mencari sebuah isi, itu kita kaitkan dengan judulnya saja. Nah, tadi kita sudah lihat kan pidato yang kalian kerjakan itu mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental diri ya. Jadi kalau jawaban isinya tentunya bisa kalian tulis hanya dengan pentingnya menjaga kesehatan mental diri. Itu sudah Ibu benarkan. Oke. Kemudian pesan untuk Dwi Rahayu ini ya, pesannya adalah adapun cara yang bisa kita lakukan antara lain dengan senantiasa beribadah dan berdoa kepadanya, menceritakan keluh kesah kita kepada orang-orang terdekat kita, dan seterusnya. Nah, kalau pesan kita kemarin menurut penjelasan adalah biasanya adanya di akhir pidato. Nah, akhir pidato tadi kita bisa lihat ya, benar nggak akhir pidatonya itu tentang yang Dwi tulis. Oke, kita lihat ya. Oke, ya di sini ada. Nah, dengan menjalani cara tersebut, niscaya kesehatan mental kita akan terjaga dan membuat kita menjadi manusia yang sehat secara komplit, baik fisik maupun mental. Ya, di sini ada dengan cara tersebut. Cara tersebut berarti cara-cara yang mana? Yang tentu yang ada di atasnya. Di sini ada beribadah dan berdoa, menceritakan keluh kesah, menghargai, menerima apa adanya, aktif berkegiatan sosial dan menjaga hubungan baik. Jadi sudah mendekati benar ya untuk jawaban Dwi tentang pesan pidato tersebut. Oke, kemudian yang terakhir, yang 3 gagasan yang harus kalian cari. Di sini bisa kita ambil dulu ya. Nah, di sini ada pentingnya menjaga kesehatan untuk mental diri. Nah, dia katakan kesehatan pada diri ini bukan hanya sekedar kesehatan fisik, melainkan kesehatan mental. Itu bisa 1 gagasan.
Kemudian ada lagi di sini dikatakan bahwa kalau kita berolahraga, itu kan pelajaran olahraga dinamakan pendidikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya semata pendidikan kesehatan jasmani saja, tetapi juga ada mental atau rohaninya. Nah, kemudian ada lagi, dengan menjaga kesehatan mental kita tidak akan mudah mengalami suatu tekanan batin. Itu juga bisa dijadikan gagasan yang kedua. Nah, gagasan yang terakhir adalah ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu senantiasa beribadah dan berdoa, menceritakan keluh kesah, menghargai dan menerima padanya, aktif berkegiatan sosial, menjaga hubungan baik, kemudian meminta bantuan jika mengalami kesulitan baik material maupun moral, dan tak lupa beristirahat sejenak di tengah aktivitas yang kita jalani. Jadi bisa 3 hal itu ya yang dijadikan gagasan yang ada di dalam teks pidato tersebut. Ya, sekarang kita lihat jawaban Dwi mengenai 3 gagasannya apa saja. Di sini yang pertama, penulis mengajak membaca untuk menjaga kesehatan mental. Kedua, kita harus bisa menjaga kesehatan mental diri kita masing-masing. 3, dengan menjaga kesehatan mental, maka kita tidak akan mudah mengalami suatu tekanan batin. Oke, benar ya, tiga gagasan yang Dwi utarakan, Dwi tulis, ini semua ada di dalam teks pidato yang kemarin Ibu berikan. Jadi untuk gagasan dan pesan yang dikerjakan Dwi sudah benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Lalu ada juga ini, Ibu melihat jawaban dari teman kita masih 92 juga, yaitu Cesha Virgin Wandani. Nah, gagasan pada Cesha ya ditulis pakai pertanyaan dan jawaban. Nah, seharusnya kalau kalian menyimak baik-baik penjelasan Ibu tentang bagaimana menemukan gagasan dalam sebuah teks pidato persuasif, tentu tidak seperti ini. Kemarin Ibu menjelaskan kalau ingin menemukan sebuah gagasan, maka kita boleh membuat pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu yang jawabannya ada di teks pidato yang kalian baca. Tetapi ketika disuruh menuliskan gagasan, tidak perlu lagi kalian tulis juga pertanyaannya dan jawaban. Yang kalian tulis ini jawaban tetapi dalam bentuk kalimat berita. Contoh, di sini kan ada mengapa menjaga kesehatan mental itu penting, kan ada jawabannya, karena kesehatan padahal kita bukan sekedar kesehatan fisik. Nah, ini diubah strukturnya, bukan menjadi struktur tanya jawab ya, melainkan struktur kalimat berita. Cukup dengan kesehatan pada diri ini bukan hanya sekedar kesehatan fisik saja, melainkan kesehatan mental juga merupakan salah satu aspek penting yang harus kita punyai. Nah, jadi yang harus ditulis seperti itu saja, nggak perlu pakai pertanyaan dan jawaban. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi ada beberapa yang sudah benar arahnya, tetapi masih keliru dalam pemahaman ketika tugas yang Ibu berikan itu sampai pada kalian. Oke, cukup ya untuk pembahasan jawaban-jawaban kalian tentang tugas kegiatan minggu lalu. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu struktur teks pidato persuasif. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengumpulkan tugas minggu lalu kepada Ibu.
Jangan lupa jika masih ada yang membingungkan, ada yang masih ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe, like ya, dan share ke teman-teman agar teman-teman kalian bisa juga ikut belajar. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.